ada tambahan ekstra kurikuler yang berupa belajar ngaji hasilnya. Dalam hal ini pihak sekolah Pak Isman meminta saya untuk membantu kalian anak-anak untuk belajar ngaji. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mohon dan berharap selama proses pembelajaran dimulai, saya minta tolong untuk tidak bergurau, untuk tidak berbicara sendiri, karena waktu kita hanya sebentar, paling lama setengah jam, 30 menit. Jadi kita gunakan waktu yang sangat singkat ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sekiranya waktu yang sedikit ini bermanfaat yang sangat besar. Kalian tidak perlu takut karena kalian tidak perlu ngaji di sini. Hanya cukup mendengarkan dan mengoreksi saya ngaji. Ketika orang salah syukur, gitu. Saya potong sebentar. Ini saya beri kuasa penuh Bapak Ustadz Saiful Rahman untuk memberikan nilai kalian, karena nanti yang akan memberikan nilai adalah beliau. Maka ikuti apa yang diarahkan, apa yang disampaikan. Jadi didengarkan, takut nilainya kalian kecil. Ya Pak, saya kasih wewenang sampean untuk memberikan nilai. Kalau memang anaknya itu disiplin, memperhatikan, silahkan kasih nilai yang tinggi. Tapi kalau misalnya tidak memperhatikan, beri nilai yang kecil aja. Sekian Pak, terima kasih. Biar tidak terlalu lama, langsung saja. Mohon perhatikan. Sebetulnya dalam membaca Al-Quran itu sangat mudah. Baca Al-Quran sangat mudah, bahkan lebih mudah daripada makan kuku. Itu bagaimana? Ya, karena ada juga baca Al-Quran sangat mudah, tidak perlu takut. Ya. Sebelum kita mulai, mohon perhatikan. Minta tolong dinilai dari 3 bacaan yang saya contohkan mana yang benar. Sebelum saya mulai, kalian minta tolong dinilai dari 3 contoh bacaan yang saya contohkan, yang benar yang mana? Yang pertama, 2 atau yang 3? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana benar? Pertama, kedua, ketiga. Yang mana benar? Yang jawab kedua, angkat tangan. Tidak usah takut. Yang kedua. Yang jawab yang ketiga. Yang jawab pertama. 1, 2, 3. Ibu. Yang benar yang pertama. Mohon perhatikan. Bukan berarti suara merdu itu bisa dipastikan bacaan benar. Ya. Bukan berarti lagu yang enak bisa dipastikan bacaan benar, bukan. Tapi Al-Quran itu bacanya menggunakan tajwid. Perhatikan, bukan Al-Quran, bacaan Al-Quran yang ikut tajwid, tapi tajwid yang ikut Al-Quran. Perhatikan ya. Yang perlu diperhatikan pertama kali, coba perhatikan di sini. Kaidah dalam baca Al-Quran itu yang perlu diingat, ini kaidah pertama. Apa? A, I, U. Semua huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu harus dilarikan ke A, I, U. Bukan A, E, O, bukan ya. Jadi A, I, U semua. Berarti kalau kalian mendengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya benar pada? Perhatikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanya, benar benar. Bismillah, lanya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar benar. Perhatikan. A, I, U. Jadi kalau la, li, lu. Bukan bismillah, tapi la. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita tidak fokus ke sana, sehingga bacanya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Begitu juga dengan B, ba, bi, bu. Karena kaidahnya adalah a, i, u, maka bukan b tapi i. Ya. Ada yang punya atap ini? Atap Al-Quran tidak ada? Tamat atap Al-Quran ada? Ada. Ada yang masih ikro? Tidak ada. Sudah. Ya. Ayo kita diingat sekali lagi. Kaidah dalam baca Al-Quran itu a, i, u. Ya. Jadi kalau ba, bi, bu. Kalau ta, i, u. Sudah. Poin pertama. Kedua, perhatikan. Dalam Al-Quran ada syakel. Tahu syakel? Syakel harkat. Tahu? Ada harkat fathah, kasroh, dhamma. Ya. Ada fathah, kasroh, dhamma. Artinya di sini perhatikan dulu. Sebelum langkah pembahasan fathah, kasroh, dhamma, perhatikan. Kenapa ini dinamakan fathah, ini kasroh, ini dhamma? Perhatikan. Dinamakan fathah artinya itu terbuka. Artinya apa? Mulut kita terbuka ketika melafazkan fathah. Jadi bismillah terbuka. Kasrah artinya pecah. Ya. Mulut kita pecah ketika melafazkan huruf yang berharakat kasrah. I pecah. Dhammah itu namanya kumpul, kumpul artinya. Ketika ada huruf berharakat dhammah, maka mulutnya kumpul, mencecok. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah. Jadi kaidah dua ini dijadikan dasar dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Usia seperti kalian ini masih dalam tahap belajar membaca Al-Quran. Jadi jangan tergesa-gesa, lawanan dalam baca. Yang penting benar. Ya. Kalian ini belajar dari nol dulu, pakai Al-Quran yang alif ba ta apa pakai ikro? Alif ba ta. Pakai alif ba ta yang mana? Yang pakai ikro? Oh, ikro ya. Yang pakai ikro khusus yang pakai ikro ini. Huruf hijaiyahnya ngerti enggak? Alif, ba, ta, sa ngerti enggak? Apa pakai a, i, u, apa gitu? Apa a, ba, ta, sa begitu artinya? Iya. Masing-masing huruf tahu enggak? Namanya alif, ba, yang ikro. Ngerti? Oke, ngerti. Berarti enggak gini. Kalau sudah ngerti, karena nanti ketika sudah sampai pembahasan seperti mati, mim mati, itu kan kita membutuhkan nama-nama itu bukan berupa a, ba, ta, sa bukan, tapi alif, ba, ta, sa, jim dan yang selanjutnya, gitu ya. Ya. Saya praktekkan sebentar AIU-nya. Tidak usah kemana-mana dulu. Masalah panjang pendek nanti. Yang penting sekarang kaidah dasarnya dulu.
Perhatikan. Ingat ya, oh iya, yang dua A, I, U sama fathah, kasroh, dhammah. Ya. Terbuka, pecah, kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hafal semua Fatihah. Buka ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi terbuka, pecah, kumpul. Ingat itu. Kita tidak bahas kemana-mana dulu. Masalah nanti ada baca tawalud misalnya. Paham tawalud? Ngerti tawalud? Ada yang ngerti tawalud? Ngerti? Tahu? Tidak tahu? Kalau tidak ngerti, bilang tidak ngerti. Tawalud itu bacaan yang merusak makna salah satunya. Pernah dengar nggak orang baca Al-Quran bacanya ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada? Pernah dengar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pernah dengar? Itu itu tawalud namanya. Namanya tawalud. Itu tidak boleh. Karena itu merusak makna Al-Quran. Karena bahkan kalau di ini pengujian Al-Quran itu tidak perlu dinilai yang lain, pasti tidak dulu sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sering gitu. Itu salah. Kesalahan yang sangat fatal. An'amta banyak seperti itu. Itu tawalud namanya. Itu sangat dilarang, merusak makna Al-Quran. Kita belum bahas sekarang. Sekarang masih sebatas A, I, U. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim bukan roh ya, tapi hi. Ha-hi ya. Jadi A, I, U. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa Ra tidak dibaca Ra? Dan itu ya. Seperti So. Kenapa tidak dibaca Sa? Katanya tadi kok idenya A, I, U. Sekarang seperti Sod, Kho, tidak dibaca Kha. Seperti itu ya. Maksudnya gitu tadi. Nanti dijelaskan di mas jelas. Semua huruf ya, dalam Al-Quran itu ada sifat namanya. Dan sifat dari sekian banyak huruf itu ada sebagian huruf yang tidak punya sifat kita. Apa yang kita tadi? Terbuka. Artinya ketika huruf meletakkan huruf yang tidak punya sifat kita itu tidak terbuka. Contohnya apa? Huruf yang tidak punya sifat kita itu termasuk shod, kho, khus, shodin, il. Ya. Ro tidak terbuka, tidak dibaca ra. Kenapa? Karena ro itu bisa memiliki sifat tertib atau takrir, bisa tebal, bisa tipis. Sehingga ketika ro dilafadzkan tidak mengikuti aku, tapi bisa tebal, bisa tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma ya, bukan me. Kadang kalau kita tidak terbuka sehingga keluarnya huruf itu, keluarnya suara itu tidak A, tapi Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jangan seperti itu. Padahal kembali lagi kaidahnya adalah A, I, U. Jadi bukan Maliki Yaumiddin. Iya fathah kemudian ada waw mati. Jadi Yaumiddin, bukan Yaumiddin. Ya. Tapi dadidu. Jadi Yaumiddin. Iya ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya, seperti itu. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ingat A, I, U. I bukan ihdinas. I. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina tidak boleh ya, ingat, tidak boleh mantul, itu namanya tawallud, tidak boleh. An'amta, tidak boleh seperti itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi Pak, sampai sini bisa dipahami artinya? Bisa dipahami? Bisa perwakilan praktek? Bisa. Coba mana yang juara satu? Coba juara satu dan juara dua. Semangat. Tadi sudah. Salah enggak apa-apa. Ada lagi. Oh ya, ada juara satu lagi ya, coba. Mohon diperhatikan, didengarkan, coba kita dengarkan bersama-sama, benar atau enggak? Juara satu, juara dua dan harapan. Kita perhatikan A, I, U-nya saja. Pelan-pelan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iqbal. Ayo, kalian dua aja. Kalian dua orang juga. Bisa apa ya? Iqbal. Fahmi. Ya, ini terima kasih. Kenapa kalian
kalian itu dalam membaca kurang tepat KAI-nya. Ya. Contoh tadi jadi dalam membaca Quran perhatikan, baik yang mau praktek ataupun tidak, tapi saya harap di rumah nanti sambil pakai TV. Ya, sekarang boleh tidak praktek, tapi besok-besok harus mau. Kapan lagi? Masa terus kajian TV? Ya, mana baca tak bagus. Ya, harus mau. Tidak boleh marah semua, harus mau tegak percaya. Ya. Jadi mau perhatikan, dalam membaca Quran itu masing-masing huruf itu harus ditekan. Ditekan bunyi kosokor Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada tekanan di ya seperti wa mau ditekan jadi apa? Waladhdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya barusan baca uwa apa wa? Wa kan? Ya. Padahal kita bersama tahu kaidahnya a i u. Kenapa dibaca wa? Bukan niat wa, tapi tidak ada penekanan sehingga jadi wa. Waladdallin. Seandainya kita sedikit ada penekanan, tidak mungkin terjadi. Kenapa harus ditekan? Karena nanti masing-masing huruf hijaiyah itu punya sifat contoh. Ya, contoh. Tak, saya contohkan tak saja. Tak ketika tidak tekan, tak itu salah satu sifatnya hamas. Ya, ini hanya contoh. Hukum bahasanya nanti ketika sudah sampai ya. Tak itu salah satu sifatnya hamas. Apa hamas itu? Hamas itu nafas masih mengalir. Ya. Tadi tubat ditahan sehingga ketika dilepas berbunyi lepas seakan-akan bunyi gini. Bat seperti itu. Sabat seakan-akan begitu ya. Tapi bukan berarti ini dibuat-buat, tidak. Karena dalam melafalkan tak kita tekan, lidah ketika dilepas maka habisnya keluar, nafasnya keluar. Tabat yada. Tabat. Kalau tidak ada penekanan maka jadinya tabat yada abi lahabin. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang harus diingat sebentar ini ada soal nih kok. Yoga praktek mana? Karena semua dari yang sudah disampaikan harus dipraktekkan. Jadi AIO yang pertama kita harus memahami arti daripada syakal atau harkat, fathah, kasroh, dhamma. Kenapa fathah, kenapa kasroh, kenapa dhamma? Terus yang terakhir harus ditekan. Ya, buka bunyi pastor. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin I, mungkin A, mungkin U. Pasti keluar nirrahim. Mun atau kokohim. Ya, seperti itu. Makanya selagi kita masih usia muda, kalian usia muda, masih panjang perjalanannya, maka saya tahu saya ada. Saya tahu berkali. Di saking kita boleh mungkin lebih pintar kalian dan itu mumpung kita terlambat. Tadi kenapa kalian takut ngaji? Kenapa? Laka bilang atau kopi apa? Hah? Kenapa? Coba lebih malu tak tahu ngaji apa mentok suara ada? Belajar malu, lebih malu mana kalian? Nanti ketika keluar dari sini lebih ketika sudah berkeluarga pas tak tahu ngaji. Suruh aja ya sih tempat kasih loh.
Ayo. Sekarang keluar jom. Nanti dari sini jom. Tenang, nanti coba jelas ya, Mak. Kan lebih malu. Ya. Tidak boleh malu ya. Tidak boleh malu. Siap. Janji. Selama proses pembelajaran tiap Jumat. Tanggal Jumat selain Jumat manis ada berapa? Selain Jumat manis ini waktunya istirahat. Jadi saya harap ketika masuk sudah tidak ada yang bicara, tidak ada sahaja, semuanya fokus karena belum seperti tadi mau kita ngajar dari bulanku sampai ke 12 panjang waktunya. Kalau ini cuma ayo kita niatkan dalam hati sebab kosikonia yang akan kita apa yang sudah diajarkan diingat pertama, dipraktekkan, dilanjutkan bagaimana juga. Jadi diingat, dipraktekkan di rumah dan dilanjutkan. Ya. Untuk praktek sekalian. Jadi pertemuan yang akan datang saya coba satu-satu nanti. Di perwakilan dan cuma sekarang kali ini cuma boleh arwah kajian itu. Apa oleh AUU di penekanan itu harus ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi semua ditekan seperti itu ya. Jadi mungkin yang sudah bikin Jadi minta tolong pertemuan yang akan datang kalau sudah waktunya Pak mestikan jam berapa Pak? Jam istirahat jam berapa? Jadi jam istirahat itu Hari Jumat jam 9. Jumat yang akan datang istirahat jam 9, saya minta jam 9:05 sudah di dalam semua. Ya. Jadi kasih celok, sudah saya dipanggil. Siap? Ya. Berarti setelah siap, nanti terwotak tahu, oke? Yang terwotak tahu kemungkinan besar pulang hukum Surabaya Yaksi mencetak hasil. Ya terserah sudah. Ya. Sudah cukup sampai di sini. Sudah perhatikan. Terakhir. Dan ini juga program ini saya juga tidak bisa memastikan berlanjut sampai seterusnya juga ada paham. Karena sementara ini Pak Ispan yang jadi kepala sekolah dan Pak Ispan sangat terusarah. Ya, sangat dari dulu Pak Ispan itu ada keinginan untuk memberikan tambahan ekstra belajar ngaji ya. Makanya gunakan sebaik mungkin. Takutnya besok atau kapan Pak Ispan diganti terus ekstra ini dan dilanjutkan kembali. Maka kesempatan untuk belajar seperti ini sudah tidak jamin lah, tak jamin ya. Makanya mumpung ada kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena sekarang ini masih permulaan perkenalan di tajeng lanceng juga tidak banyak pembahasan. Ini banyak tak ceritaan di. Tapi pertemuan yang selanjutnya insya Allah ini pembahasan sudah fokus ke materi saja, sudah materi praktek saja. Ya, kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin. Mudah-mudahan. Mohon aminnya seperti itu. Saya terima lagi. Kan nyuruh lagi nyaman. Berdoa itu sedikit, berdoa Kegiatan itu ekstra harus tartil berdoa itu di harus SDN dari hati. Danau Agung 2. Kalau kalian paling beri pesan guru ya. Kegiatan ekstra pertama tartil di SDN Danau Agung 2. Gitu kan ya. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan siswa-siswi yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sallallahu alaihi wa sallam Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.